Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa dan siswi generasi terbaik. Semoga selalu sukses dimanapun kalian berada. Allahumma amin. Di video ini akan saya sampaikan sekilas materi PAI kelas 11 tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Bagaimana materinya? Berikut ulasannya. Nah, di sini bisa kita lihat ada peta konsep tentang yang bertema adalah membangun bangsa melalui perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Harapannya kalian nanti akan terbiasa untuk berperilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kemudian yang menjadi kompetensi dasar di sini adalah menganalisis makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Kemudian membaca dari ketiga ayat tersebut, mendemonstrasikan hafalan, dan mengaitkan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Untuk pembahasan yang pertama di sini adalah tentang taat pada aturan. Taat di sini artinya adalah tunduk. Tunduk kepada siapa? Yaitu tunduk kepada Allah, Rasulullah, dan pemerintah. Nah, di sini ada taat aturan. Yang dikatakan dengan taat aturan adalah suatu sikap atau perbuatan yang mengharuskan kita untuk mentaati aturan-aturan yang ada, baik dari aturan Allah, Rasulullah, ataupun dari pemerintah. Di sekolah ada aturan, di rumah ada aturan juga, di masyarakat pun juga ada aturannya. Dimanapun kita berada pasti akan ada aturannya. Semua aturan itu harus kita taati. Dan aturan yang paling tinggi di sini adalah aturan yang dibuat oleh Allah, dan semuanya itu adalah tercermin di dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, juga harus kita taati. Nah, di dalam suatu negara, peranan seorang pemimpin itu adalah sangatlah penting. Jika dalam suatu negara itu tidak ada pemimpinnya, maka negara itu akan terombang-ambing oleh kekuatan dari luar. Maka dari itu, kita harus mentaati apa yang menjadi aturan daripada pemimpin. Nah, terkait dengan aturan-aturan di sini, itu ada yang disebut dengan norma. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Norma agama di sini sumbernya dari Allah, dan sanksinya jika itu dilanggar akan mendapatkan dosa dengan balasan di akhirat kelak. Kemudian ada norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani manusia, dan jika dilanggar dari norma kesusilaan ini, maka akan dicemooh, bahkan akan dikucilkan dari masyarakat. Selanjutnya adalah norma kesopanan. Sumbernya dari kebiasaan adat istiadat. Dan jika dilanggar, maka akan dipandang sinis atau tak tahu sopan santun. Kemudian ada norma hukum. Di sini norma hukum sumbernya adalah dari negara atau pemerintah yang sudah diatur dalam undang-undang. Sanksinya jika ini dilanggar, maka bisa dipenjara, didenda, bahkan hukuman mati. Nah, di sini ada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan tentang taat aturan. Nah, jadi pada intinya ayat tersebut itu menjelaskan kepada kita bahwa kita harus mentaati aturan-aturan baik yang dibuat oleh Allah, oleh Rasulullah, ataupun oleh para pemimpin. Nah, di sini ada perilaku-perilaku mulia yang perlu kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai wujud atau implementasi dari ayat tersebut. Salah satunya adalah kita harus selalu mentaati apa yang menjadi perintah Allah, perintah Rasul-Nya, dan menjauhi semua larangan-larangannya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Pembahasan yang kedua adalah tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah,
hidup ini adalah penuh dengan kompetisi. Nah, di sini ada kompetisi dalam hal kekayaan, ada kompetisi dalam kedudukan atau jabatan, bahkan ada kompetisi dalam hal pekerjaan. Nah, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan itu tertera dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Nah, perilaku-perilaku yang bisa kita terapkan atau kita lestarikan sebagai wujud atau implementasi dari ayat tersebut adalah, salah satunya adalah kita harus selalu melihat sesuatu itu dari segi positifnya. Tidak boleh memperbesar masalah akan adanya suatu perbedaan, tetapi mencari titik persamaan-persamaan itu. Ketika kita mendapatkan suatu keberhasilan, maka kita tidak boleh merasa tinggi hati. Ketika mendapatkan kekalahan, maka kita harus selalu sportif dan menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tentang etos kerja. Nah, etos kerja di sini bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau mencapai suatu kesuksesan. Nah, di sini Islam memandang bahwa bekerja itu adalah sebagian dari kewajiban dari kehidupannya. Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk berikhtiar, mempunyai semangat kerja yang tinggi. Islam membenci akan suatu pengangguran, kemalasan, kebodohan, karena semuanya itu nanti akan dapat mematikan kemampuan fisik dan berpikir manusia. Nah, di sini ada Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang menjelaskan tentang etos kerja. Nah, jadi nanti kalian di sini bisa membaca sendiri, bisa membuka sendiri Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang menjelaskan tentang etos kerja. Nah, bagaimanakah etos kerja seorang muslim itu? Yang pertama adalah bekerja sampai tuntas. Kemudian bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan jujur, bekerja dengan menggunakan teknologi, bekerja dengan kelompok, dan bekerja sebagai bentuk pelayanan. Nah, itulah anak-anakku semuanya, sekilas materi tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan dari materi itu tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah kita sebagai seorang muslim harus mempunyai semangat kerja yang tinggi, tidak boleh ngelokro, dan mempunyai ikhtiar yang kuat, sehingga apa yang kita lakukan akan dapat tercapai. Yang kedua adalah kita sebagai seorang muslim harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Antara kepentingan duniawi dan kepentingan akhirat harus seimbang. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mentaati aturan-aturan yang ada, baik aturan yang dibuat oleh Allah, Rasulullah, ataupun pemerintah. Nah, itulah anak-anakku semuanya, sekilas materi tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Dan saya akhiri, marilah kita pembelajaran kita kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.